Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Kunari Putra dengan nomor pokok mahasiswa 1954151019 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Studi Perilaku Harian Kukang Kalimantan atau Nycticebus menagensis di Pusat Rehabilitas Internasional Animal Rescue Indonesia atau IARI di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan judul jurnal yaitu Jurnal Hutan Lestari 2017 volume 5 nomor 2 halaman 171 sampai 176. Penulis Eva Dinati, Slamet Ripadi, Indah Winarti. Di dalam jurnal ini terdapat indikator materi yang meliputi pertama pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yang keempat kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Pendahuluan dari isi jurnal ini yaitu yang pertama, ada 3 jenis kukang yang hidup di Indonesia, yaitu kukang Jawa Nycticebus javanicus, kukang Kalimantan Nycticebus menagensis, dan kukang Sumatera Nycticebus kukang. Yang kedua, kukang termasuk hewan dilindungi karena dikategorikan sebagai spesies langka oleh pemerintah sejak tahun 1973. Yang ketiga, ancaman kelestarian kukang disebabkan oleh tingginya tingkat pemburuan dan pemeliharaan dan tingkat kelahiran yang rendah, yaitu hanya menghasilkan anak dalam setahun. Yang keempat, proses rehabilitas perilaku kukang meliputi pemeriksaan kesehatan, penempatan kukang di kandang rehabilitas atau kandang karantina. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu adalah untuk mengetahui perilaku harian kukang dan ciri-ciri kukang yang siap dilepas liarkan setelah melalui tahap rehabilitasi. Metode penelitian, waktu dan tempat dilaksanakannya penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pusat Rehabilitas Satwa IARI, Ketapang, Kalimantan Barat, tepatnya di kandang habituasi Hutan Lindung Gunung Tarak. Selanjutnya, penelitian dilakukan selama 1,5 bulan, dimulai dari bulan Januari sampai Maret 2016. Metode penelitiannya yaitu dengan mengamati 3 ekor kukang, Albert jantan dewasa, Ria dan Rihanna betina dewasa, terhadap 2 jenis kandang yang berbeda, yaitu kandang habituasi dan rehabilitasi. Pengamatan perilaku harian kukang menggunakan metode focal animal sampling. Pengamatan dilakukan pada jarak 1-2 meter dari kandang. Sesuai waktu aktif kukang, pengamatan dilakukan pada pukul 6 malam sampai 6 pagi. Pengamatan menggunakan headlamp dengan lampu merah agar tidak mengganggu perilaku harian kukang. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat ke dalam tabel pengamatan dan menyelesaikan data satu individu terlebih dahulu, baru menyelesaikan data individu lainnya, dan dicatat ke dalam lembar pengamatan, kemudian dimasukkan ke dalam tabulasi dan dianalisis. Data kuantitatif diolah dengan menghitung persentase waktu aktivitas nokturnal yang kemudian dimasukkan ke dalam diagram proporsi. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil yang didapatkan dari penelitian kukang Nycticebus menagensis yaitu aktif, posisi diam, duduk atau berdiri dengan mata terbuka, kemudian makan, memasukkan makanan dengan menggunakan 1 atau 2 tangan atau langsung dengan mulut, kemudian mencari makan, mendekati, membawi, eksplorasi, mendapatkan mangsa atau makanan, kemudian menelisik, menjilat menggunakan tokrom atau gromoclaw untuk menyisir rambutnya sendiri. Terakhir, sosial, menelisik, kontak, interaksi sosial seperti bermain, menyerang, bertahan, berkelahi, mengancam, dan agresif. Presentase rata-rata perilaku harian kukang di kandang habituasi. Kukang di kandang habituasi tidak pernah terlihat melakukan perlakuan aktif dan abnormal selama pengamatan berlangsung. Presentase tertinggi perilaku kukang berada di kandang habituasi yaitu
berpindah tempat dengan menunjukkan skor 37,77%. Perilaku sosial ditunjukkan adalah perilaku agresif, aktivitas saling mengancam dan bertahan antar dua individu. Tabel yang kedua, presentase perilaku harian kukang di kandang rehabilitasi. Di kandang rehabilitasi, perilaku tertinggi yang terlihat dari ketiga individu yaitu perilaku mencari makan, disusul dengan perilaku berpindah tempat dan perilaku abnormal yang dilakukan oleh Albert. Kemudian perilaku abnormal umumnya ditemukan pada kukang yang berada di dalam kandang dan sering ditemui sebagai indikasi bahwa kukang mengalami stres. Dari presentase di atas didapatkan grafik presentasi rata-rata perilaku harian kukang di kandang habituasi. Berwarna biru, muda, aktif. Berwarna oranye, berpindah tempat. Berwarna abu-abu, mencari makan. Berwarna kuning, makan. Berwarna biru tua, menelisik. Dan berwarna hijau, sosial. Perilaku tertinggi yang ditunjukkan oleh ketiga individu saat pengamatan yaitu perilaku berpindah tempat dan mencari makan. Hal ini bisa diindikasikan bahwa kukang yang berada di dalam kandang habituasi dalam keadaan sehat, dikarenakan perilaku kukang didominasi dengan terus bergerak sehingga menandakan kukang tidak mengalami stres maupun sakit. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini didapatkan kesimpulan yaitu kukang Kalimantan Nycticebus menangensis melakukan aktivitas terbesarnya dimulai di saat matahari terbenam hingga matahari terbit. Aktivitas domain terbesar di kandang habituasi yaitu berpindah tempat. Aktivitas berpindah tempat ini menunjukkan bahwa kukang dalam keadaan sehat dan aktif bergerak mencari makan untuk bertahan hidup. Berbeda dengan aktivitas domain sebelumnya, aktivitas domain di kandang rehabilitasi yaitu mencari makan. Hal ini kemungkinan karena luas kandang rehabilitasi yang berukuran kecil tidak memotivasi kukang untuk berpindah tempat, sedangkan habituasi yang luas serta ditumbuhi tumbuhan yang asli. Berdasarkan penelitian ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk kukang Kalimantan yang telah dilepas liarkan. Perlu juga diamati habitat pelepasliaran kukang di Kalimantan guna melihat kemampuan beradaptasi di hutan. Sekian review jurnal dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.